pagi, jumpa lagi di Berita Makassar. Bersama saya Jenotli, sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Ibu-ibu perumahan mengamuk usai dilempar gas air mata petugas yang membubarkan tawuran di Kota Makassar. Harga minyak goreng turun, ibu-ibu di Kabupaten Takalar serbu swalayan hingga abaikan protokol kesehatan. Hanya karena terkena cipratan air hujan, 2 pelajar dihajar pelajar sekolah lain di Kota Makassar. Kita ke informasi yang pertama, hujan deras yang disertai angin kencang melanda Kabupaten Ajata Pareng, Kota Parepare. Akibat cuaca ekstrem itu, para nelayan tak bisa melaut. Hujan deras yang disertai angin kencang melanda Kota Parepare pada Rabu sore. Diprediksi cuaca ekstrem yang melanda Kabupaten Baru berlangsung hingga akhir pekan. Ketinggian ombak di perairan Kota Parepare mencapai 2,5 hingga 3 meter. Menurut Kepala Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Parepare, kapal-kapal bertonas ringan untuk tidak melaut hingga kondisi cuaca aman untuk berlayar. Memang kami dari KSOP sudah mengeluarkan surat edaran terkait dengan cuaca gelombang tinggi pada hari ini itu dimulai dari tanggal 18 ya, mulai dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 20 besok ya. Jadi selama 3 hari ini mulai tanggal 18, 19, 20 itu memang terjadi gelombang tinggi angin kencang pada perairan Parepare. Ya, jadi diharapkan kepada masyarakat supaya lebih berhati-hati. Ya, saya kira itu. Kalau ada pelarangan berlayar Pak atau bagaimana? Ya, untuk kapal-kapal yang GT berdraft rendah seperti tongkang, tugboat, LCT, kapal nelayan, ya, KLM, untuk sementara dilarang untuk berlayar. Ya. Sampai kapan itu Pak pelarangan? Sampai dengan cuaca ekstrim ini selesai. Ya, perkirakan sampai dengan tanggal 20. Akibat cuaca ekstrim, sejumlah kapal nelayan hingga kapal bertonas ringan memilih memarkir kapal mereka di pelabuhan. Mereka pun harus menunda pekerjaan demi mengutamakan keselamatan. Suwardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Diduga karena mengantuk, sebuah mobil menabrak bahu jalan hingga ringsek di Kota Makassar. Akibat kecelakaan tunggal itu, 4 orang terluka. Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Petarani, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar pada Kamis dini hari. Mobil ini melaju kencang hingga menabrak bahu jalan. Kedua roda depannya hancur, bahkan mesin mobil sempat terbakar. Satpam toko yang berada di dekat lokasi kecelakaan segera mengambil alat pemadam api ringan atau APAR, lalu memadamkan api yang muncul dari mesin mobil. 4 penumpang termasuk supir terluka di sekujur tubuhnya. Keempatnya dibawa ke rumah sakit terdekat. Ya, tiba-tiba ada suara letusan, saya dengar. Oh, letusan ya? Iya, dia meletus ki. Tiba saya balik ke sana, ternyata ada mobil yang lompat di situ, yang di pas ini, yang di media jalan dia, yang bahu jalan dia, trotoar. Setelah itu saya panggil teman saya dan saya bawa tabung APAR. Nah, kebetulan ada juga menyala apinya situ. Oh, sempat menyala tadi aja. mobil ya? Ya, jadi pertolongan pertama itu APAR saya bawa, APAR, lalu saya semprot. Lalu saya punya anggota semua 2 orang ini langsung evakuasi tuh si korban. Ada berapa orang dalam mobil? 4 orang, 2 pasang. Bagaimana kondisinya saat itu? Kondisinya lumayan parah. Lumayan karena parah. patah semua. Si supirnya sadar? Supirnya begitu nih, kayak tidak sadar nih karena pecah ini bagian ini. Oh, yang 3 orang ini sadar? Sadar sih, tapi kesakitan karena patah. Kaki semua kena. Kaki semua patah ya? Iya. Ini kecelakaan tunggal Pak ya? Tunggal, ini kecelakaan tunggal. Murni kecelakaan tunggal. Unit Laka Lantas telah memindahkan kendaraan yang telah ringsek. Polisi menduga kecelakaan terjadi karena sopir mengantuk hingga akhirnya lepas kendali dan menabrak trotoar.
Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Pengeroyokan pelajar sekolah menengah atas terjadi di Kota Makassar. Pengeroyokan dipicu hal sepele hanya karena pelaku terkena cipratan air hujan dari motor korban. Pengeroyokan pelajar terjadi di depan gerbang sekolah menengah atas Telkom di Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Pengeroyokan 2 pelajar SMA Telkom dilakukan 5 pelajar dari sekolah berbeda. Meski telah dilerai pihak keamanan sekolah, tetapi pengeroyokan terus terjadi. Diduga pengeroyokan dipicu karena air percikan dari motor yang dibawa korban mengenai salah satu pelaku. Meski korban telah meminta maaf, para pelaku pengeroyokan tetap menghajar korban di tengah hujan. Akibatnya, lalu lintas di Jalan Petarani macet. Tak terima atas tindakan yang diterima, korban Fajrin, 16 tahun, melaporkan penganiayaan itu ke polisi. 2 korban langsung divisum. Polisi mengolah tempat kejadian perkara. Pihak keamanan sekolah juga telah dimintai keterangan. Kan di sini banjir tim. Terus pas di sini sama temanku, dia nongkrong di sini. Pas Memang di kita depan, lihat nih nongkrong sini. iya banyak memang aku lihat. Nah pas pertama itu temanku mau singgah di situ di yang bagian sananya tuh. Dia bilang jangan ku parkir di situ, masuk ke di sini, kan parkir di sini. Nah, pas ku lewat, langsung berteriak, "Woi pelan-pelan mau bawa motor." Nih, langsung jalan sama temanku di sini tuh. Dia bilang pas di sini temanku bilang balik ini. Oh sorry, nggak sengaja ya. Terus di sini langsung berteriak, "Woi mantan kok." Berteriak lagi 1 kali, langsung nabur temanku. Pas di sini, nah dipukulkan pakai helm, belum cantik. Oh, mengejar. Polisi kini masih mengejar para pelaku yang berasal dari sekolah berbeda Fajrin. dengan korban. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Informasi lainnya, seorang pelajar asal Kota Parepare dikabarkan lumpuh usai mendapatkan vaksin dosis kedua di sekolahnya. Remaja laki-laki 15 tahun itu dibawa ke Rumah Sakit Andi Makassau untuk observasi penyebab kelumpuhan itu. Petugas medis menjemput Muhammad Syahar, seorang pelajar SMP Negeri 2 Kota Parepare yang dikabarkan mengalami gejala kelumpuhan setelah divaksinasi COVID-19 dosis kedua di sekolahnya. Kedua kaki pelajar ini lemas hingga tak bisa dipakai berjalan. Kondisi Syahar pun diunggah di media sosial, membuat Lurah Watang Soreang turun tangan. Berdasarkan keterangan keluarga, remaja 15 tahun ini tak bisa berjalan setelah menerima vaksin pada Desember tahun lalu. Makanya ini kami datang untuk memastikan, cuman untuk kepastiannya itu tunggu dari pihak rumah sakit untuk hasilnya. Kalau dari penyakitnya apa yang dirasakan? Yang dirasakan di. Kalau sakitnya tadi itu dia dari kaki. Oh, nggak bisa berjalan Pak? Iya. Lumpuh kayak begitu? Dia tidak lumpuh karena dia bisa goyangkan, dia bisa gerakkan, cuman lemas ya. Lemah. Dia tidak bisa jalan. Pelajar kelas 3 ini akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Andi Makassau Kota Parepare. Dokter akan mencari tahu penyebab kaki Syahar tak lagi berfungsi maksimal. Namun, spesialis ahli syaraf Rumah Sakit Andi Makassau mengatakan kedua kaki remaja laki-laki lemas karena adanya penyempitan syaraf. Ia meyakini apa yang dialami Syahar bukan karena efek vaksin COVID-19. Posisi kenapa bisa terjadi nyeri tulang nomor 4 sehingga terjadi penyempitan saraf di situ. Mungkin ini anak 1 tahun belakangan ini melakukan aktivitas main bulu tangkis. Jadi nyeri punggung bawah bisa diakibatkan oleh posisi yang salah, benturan, trauma, kemudian olahraga yang salah, ya bisa juga menimbulkan benturan di tulang belakang kita. Ya, intinya nggak ada hubungan dengan efek vaksinasi sendiri? Insya Allah tidak ada. Ya. Jadi bisa saya jelaskan, kalau efek vaksin yang sering timbul di bagian saraf, biasanya kelumpuhannya itu bersifat progresif 2-3 minggu setelah penyuntikan. Diketahui Syahar menyukai olahraga, terutama bulu tangkis. Diduga terjadi benturan saat berolahraga sehingga berdampak pada pelemahan kaki. Suwardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare.
Sementara dari Kabupaten Jeneponto, seorang ibu rumah tangga ditangkap karena mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu. Bahkan pelaku sudah masuk daftar target kepolisian karena menjadi bandar sabu-sabu di tempat tinggalnya. Seorang ibu rumah tangga ditangkap Polres Jeneponto di kediamannya di Desa Bangkeng Nunu, Desa Baraya, Kecamatan Bonto Ramba. Dari hasil penggeledahan, polisi temukan 36 gram narkoba jenis sabu-sabu dari rumahnya. Perempuan 45 tahun ini telah menjadi target kepolisian karena terlibat dalam penyebaran narkoba jenis sabu-sabu dalam jumlah yang tidak sedikit. Bahkan, ia juga memiliki timbangan hingga pembungkus plastik yang diduga dipakai untuk membungkus dan menjual sabu-sabu miliknya. Berinisial GS, ya. Umurnya sekitar 25 tahun, kemudian pendidikan kerennya SMP, alamat di TKP. Tim narkoba Polres Jeneponto masih mengembangkan penyuplai narkoba ke ibu rumah tangga ini. Kini, pelaku dijerat pasal berlapis, pasal 112, jungto pasal 114 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman maksimal seumur hidup. Zainuddin melaporkan dari Kabupaten Jeneponto.